Setelah sebelumnya digosipkan diincar Mercedes dan Red Bull, Fernando Alonso pekan lalu akhirnya memastikan masa depannya di F1 untuk bertahan bersama Aston Martin. Alonso memperpanjang kontraknya di tim Inggris tersebut dengan durasi kontrak sampai musim 2026 datang, yang artinya dia akan mencicipi regulasi baru yang diterapkan di tahun tersebut. Perpanjangan kontrak Alonso ini memang adalah pilihan yang sangat realistis bagi pembalap pengkoleksi 2 gelar juara dunia itu. Meski sempat dikaitkan dengan kursi di tim besar seperti Mercedes atau Red Bull, Alonso sepertinya memang sudah belajar dari kesalahannya di masa lalu yang seringkali memutuskan jalan karirnya berdasarkan ego. Kali ini Alonso memilih jalan yang lebih realistis mengingat usianya yang sudah kepala 4 dan memasuki senjakala di ujung karirnya. Aston Martin sepertinya sudah dipilih Alonso untuk menjadi destinasi terakhirnya di F1 sebelum pensiun nanti, dan ia ingin menutup karirnya dengan manis untuk menyelesaikan sebuah bisnis besar di tim besutan Lawrence Stroll itu. Stroll di sini harus diapresiasi karena dia mampu membuat pembalap dengan ego tinggi dan berkarakter keras seperti Alonso untuk tetap setia bersama Aston Martin. Apalagi jika melihat track record sang pembalap yang acap kali menusuk timnya sendiri dari belakang, maka Aston Martin bisa dibilang berhasil menaklukkan ego antagonis yang selama ini menyelimuti Fernando Alonso. Selama di Aston Martin, Alonso memang diperlakukan dengan penuh rasa hormat dan respect dengan segudang pengalamannya di dunia F1. Lawrence Stroll paham betul jika dia harus menaruh kepercayaan 100% kepada pembalap Spanyol tersebut dan memberikan segala yang ia butuhkan untuk bisa tampil maksimal di sirkuit. Stroll punya semua yang Alonso inginkan untuk tetap memberikan komitmen terbaiknya di Aston Martin. Hubungan mereka sudah seperti simbiosis mutualisme yang memang saling menguntungkan satu sama lain, dan dari situlah timbul rasa saling menghormati di antara keduanya, yang kemudian dibalas Alonso dengan mendedikasikan fase akhir karirnya di F1 untuk Aston Martin. Alonso di sini sepertinya punya balas budi tersendiri kepada Aston Martin, terutama ketika ia dibukakan jalan untuk gabung ke tim supaya bisa minggat dari Alpine saat Sebastian Vettel pensiun pada pertengahan 2022 silam. Namun terlepas dari itu, ada beberapa alasan lain yang meyakinkan Alonso untuk bertahan di tim brand legendaris asal Inggris ini. Alonso mengatakan kalau negosiasinya bersama Aston Martin berjalan sangat mudah dan lancar jaya. Itu karena memang prioritas sang pembalap dari awal adalah untuk bertahan bersama Aston, dan timnya sendiri pun juga gerak cepat untuk melakukan inisiatif di meja negosiasi. Baginya bertahan di Aston Martin adalah hal yang paling logis, dan Alonso merasa inilah keputusan terbaik yang bisa ia ambil karena ia merasa kehadirannya sangat dibutuhkan di tim tersebut. Seperti yang kami bilang di awal tadi, relasi Alonso dan Aston Martin sudah seperti simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Aston Martin sangat membutuhkan keberadaan pembalap 42 tahun tersebut untuk mengawal proyek ambisius mereka dan memimpin tim di masa transisi menuju 2026. Pengalaman dan skill Alonso yang masih terjaga dianggap merupakan value yang tidak akan bisa digantikan oleh pembalap-pembalap lain. Oleh karenanya, Aston Martin rela memberikan segalanya demi membuat mantan pembalap Ferrari itu betah di tim. Sementara bagi Alonso sendiri, pindah ke tim yang lebih besar seperti Mercedes atau Red Bull tidak akan menjamin jika dia bakal mendapat perlakuan yang sama seperti di Aston Martin. Di Aston, dia sangat dihormati dan keberadaannya sangat dihargai sebegitu tinggi oleh tim. Hal itu mungkin tidak akan ia dapatkan jika menjadi rekan setim dari George Russell atau bahkan Max Verstappen. Alonso ingin dia menjadi prioritas di dalam tim dan mengendalikan semuanya yang berdampak ke aspek performa serta menjadi pemimpin yang selalu didengar. Semua bisa ia dapat di Aston Martin, dan dengan usianya saat ini, tentu ia tidak mau mengorbankan hal yang ia idam-idamkan itu begitu saja, hanya demi menuruti ego membalap di pabrikan besar. Alonso melihat sesuatu yang berbeda dan spesial di Aston Martin. Meskipun tim ini masih di dalam fase berkembang, tapi musim lalu mereka sudah bisa menunjukkan level kompetitif yang bagus dengan rentetan podium yang didapat di awal 2023. Musim ini memang Aston Martin tidak seheboh tahun lalu dan mungkin menjadi mobil tercepat kelima atau keempat di grid. Namun Alonso masih menyimpan keyakinan yang besar jika Aston Martin punya segalanya untuk bisa bangkit dan kembali tampil seganas musim lalu. Upgrade yang diberikan di GP Jepang berupa floor, sidepod, dan diffuser membuat Alonso cukup senang dengan progres positif yang ditujukan.
Apalagi sekarang saja mereka belum 100% pindah ke fasilitas barunya dan masih memakai alat infrastruktur jadul bekas tim Jordan, tapi mereka sudah bisa bersaing dengan tim-tim besar. Itu kemudian membuat Alonso membulatkan tekad untuk menaruh kepercayaan setinggi mungkin kepada tim. Selain soal hubungan dan proyeksi cerah Aston Martin, durasi kontrak yang diberikan juga berhasil meyakinkannya untuk bertahan di sana. Meskipun di atas kertas tertulis diperpanjang sampai 2026, namun di baliknya terdapat cukup banyak klausul serta add-ons untuk membuat Alonso betah. Alonso masih punya kemungkinan untuk bisa menambah durasi kontraknya saat habis di 2026 nanti dan balapan di F1 lebih lama kalau mau. Pembalap pengkoleksi 32 kali kemenangan itu masih belum kepikiran rencana pensiun dan masih cinta dengan atmosfer kompetitif yang ada di F1. Meskipun ia harus mengakui kalau jumlah balapan yang makin bertambah dan makin padat dalam satu kalender bisa membuatnya cepat kehilangan motivasi dengan usianya yang makin menua. Yang paling krusial di sini adalah Aston Martin sampai menjanjikan masa depan yang oke bagi Alonso seandainya dia pensiun dari F1 di tim tersebut. Alonso mengklaim jika ini adalah kontrak dengan jangka waktu paling lama yang pernah ia tanda tangani dan seolah-olah merupakan proyek seumur hidup baginya. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun berkecimpung di dunia balap terutama F1, Aston Martin menjanjikan beberapa role atau jabatan penting di internal tim ketika dia pensiun nanti. Bisa jadi jabatan seperti penasehat atau menjadi dewan non-eksekutif seperti yang pernah diemban oleh Niki Lauda di Mercedes dulu. Lebih dari itu, setelah pensiun nanti, Alonso juga bisa ikut kembali ke balapan Le Mans 24 jam bersama Aston Martin Valkyrie yang mulai tahun depan akan ikut di kelas hypercar. Tak lupa juga ada faktor Honda yang bermain di sini, mengingat di 2026 nanti Aston Martin akan jadi tim pabrikan dengan mesin Honda di balik mobilnya. Alonso mengakui jika kehadiran pabrikan Jepang tersebut sangat penting baginya. Meskipun dulu mereka berdua punya kenangan pahit semasa di McLaren dengan roastingan tanpa ampun dari Alonso. Namun setelah itu Honda bertransformasi menjadi mesin paling powerful dan mendominasi F1 bersama Red Bull. Dari situ saja Honda sudah punya fondasi yang kuat untuk mesin 2026 mereka yang secara basic masih memakai konfigurasi V6 Turbo Hybrid. Pada awalnya, ketika Honda memutuskan untuk berkolaborasi dengan Aston Martin, memang diakui ada pembahasan soal pemilihan pembalap dan situasinya dengan Alonso. Namun Honda sudah melupakan masa kelamnya dulu dan membebaskan Aston Martin untuk memilih susunan pembalap terbaiknya. Dengan kondisi Honda yang lebih stabil dan sudah punya fondasi serta pengalaman yang bagus, mereka cukup yakin tidak akan menghasilkan situasi yang frustrasi bagi Alonso seperti era McLaren dulu. Bertahannya Alonso di Aston Martin ini adalah sebuah perwujudan dari perkataannya beberapa waktu yang lalu, di mana ia ingin menentukan masa depannya sendiri tanpa campur tangan siapapun. Hanya Alonso yang tahu apa yang ia butuhkan untuk tetap termotivasi balapan di F1, dan ia yakin kalau Aston Martin bisa memenuhi semua komitmennya sampai pensiun. Ini bukanlah perjudian lagi bagi Alonso seperti masa-masa lalunya yang penuh kebimbangan. Tapi ini adalah fase di mana Alonso ingin menutup buku karirnya dengan sebuah kepastian sikap. Dan bertahan di Aston Martin adalah sikap paling tegas yang pernah ia ambil sepanjang kiprahnya di F1. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.